Wow, selamat. Kalian udah beres 6 bab loh. 6 bab. Percaya ini course-nya bentar lagi beres. Ayo, jangan menyerah sekarang ya. Oke, kita lanjut ke bab 7 ya. Di bab 7 kita belajar turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk yang video ini kita akan belajar tentang apa sih tuh turunan fungsi trigonometri itu, apa juga sifat-sifatnya, dan gimana caranya untuk menggunakan sifat-sifat itu untuk mengerjakan soal. Oke, perkenalkan nama saya Dylan, bisa dipanggil Kak Dylan aja ya. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, untuk pertama, apa sih tuh definisi turunan fungsi trigonometri? Nah, itu adalah semua turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, dan tangen ya, dan yang lain-lain. Oke. Nah, di sini kita dapat lihat fx sin x sama dengan sin x ya. Nah, dapat dituliskan juga f kutip. Nah, kutip tuh maksudnya turunan ya. Atau juga d per dx dari sin x. Nah, itu cara penulisannya ya. Ini adalah turunan apa gitu ya. Oke. Nah, hasil dari turunan sin x yaitu cos x. Nah, dari mana sih dapatnya cos x? Nah, turunan fungsi trigonometri juga ada rumusnya. Nah, kita next. Ini adalah rumus fungsi turunan fungsi ya, trigonometri. Sebelumnya kita pernah belajar tentang limit. Nah, sekarang kita gunakan lagi ya. Ini adalah rumusnya limit h mendekati 0, fx plus h minus fx dibagi h. Oke, contohnya gini. Misalkan kita punya fungsi sin x. Nah, gimana sih itu cara menurunkannya? Jadi pertama, kita masukkan nih sin x itu menjadi fungsinya. Jadi dari rumus tadi, kita masukin limit mendekati 0, sin dalam kurung x plus h minus sin x per h. Nah, dari sini kita juga pernah belajar dong identitas-identitas trigonometri. Salah satunya ini nih, sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B ya. Nah, dari situ kita masukin nih identitasnya. Menjadi limit mendekati 0, 2 cos setengah X plus H plus X karena A plus B ya, dikali sin setengah X plus H di minus X. Nah, di bawahnya kita cuma tambahin X-nya untuk menjadi 2X dan dikurangin X-nya ya di bagian sin. Jadi tinggal H. Oke, lanjut lagi ke bawahnya. Sekarang kita pisah ya. Limitnya menjadi 2 tuh. Yang di bagian kiri menjadi 2 cos X plus setengah H, setengahnya dimasukin, dikali limit H mendekati 0, sin setengah H ya, setengahnya dimasukin juga. Nah, karena per H-nya itu, karena ini kali, maaf, jadi per H-nya di salah satu aja. Jadi kita taruh aja di kanan ya. Nah, oke. Setelah itu kita masukin nih limit H-nya mendekati 0 kan, berarti H sama dengan 0 ya. Di bawahnya maka ditulis 2 cos X di cos X plus 0 karena H-nya 0, kalau setengah dikali 0 berarti 0 ya. Oke. Dikali setengah. Oke. Dapat setengah dari mana? Kita juga pernah belajar identitas sin. Nah, kalau kalau identitas limit, maaf. Identitas limit, kalau limit H mendekati 0, sin XA per XAB per B hasilnya tuh A. Nah, kalau di sini A-nya tuh setengah, B-nya tuh H. Jadi kita langsung aja ya ambil jawaban yaitu A. Makanya setengah. Nah, udah dapet nih setengahnya nih. Tinggal dikalikan dengan 2 yang di depan cos. Oke, berarti 2-nya kita coret. Berarti turunan dari sin adalah cos X. Oke, kalian bisa ngulang video ini lagi ya. Kalau ada yang nggak ngerti, jadi tinggal diulang, bisa dimengerti lebih lagi ya. Oke, kita lanjut aja ya.
Karena kita gak perlu menghitung ini satu-satu buat kos, buat tan, buat kosek, dan yang lain-lain. Ini adalah sifat-sifatnya ya. Nah, bisa kita lihat semuanya nih. Berarti turunan sin X sama dengan cos yang tadi kita sudah hitung. Nah, kita juga ada turunan cos, turunan tan, turunan sampai kosek. Turunan kosek, kosek X sama dengan minus kosek X kali kotangan X. Oke? Nah, sifat-sifat ini dibuat untuk supaya menjadi dampingan ya kalian. Jadi seperti kayak hafalan lah kalau untuk mengerjakan soal. Karena daripada menghitung ulang dari awal, mending kita apalin ini rumusnya, apalin sifat-sifatnya. Jadi nanti kalau di soal kita tinggal turunan sin berarti cos, turunan cos min sin. Nah, tinggal dimasukin gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Di sini juga kita dapat cara ngapalin yang gampang tuh melihat polanya. Nah, kita kalau ngelihat ini sifat-sifatnya lebih dalam lagi, kita bakal ngelihat nih polanya. Yang di bagian kanan pasti minus. Oke, minus sin, minus kosek kuadrat, minus kosek. Nah, di kanan juga awal fungsi turunannya adalah dimulai dari ko. Pertama kos, kot, dan kosek. Oke. Nah, kita bakal pakai nih. Berarti kalau awalannya ko dari sebuah fungsi ko, pasti akhirnya minus. Nah, oke ya. Oke. Kita juga dapat lihat hubungan bagian kiri dan bagian kanannya per baris ya. Contoh, sin jadi cos, cos jadi sin. Oke, turunannya. Tan jadi sek, sek kuadrat. Kot jadi kosek kuadrat. Nah, sama-sama kuadrat tuh. Jadi kita bisa hafalin ya. Nah, sek menjadi sek kali tan, kosek menjadi kosek kali kot. Jadi kita bisa ngelihat nih polanya nih. Yang baris pertama kebalikannya, sin jadi kos, kos jadi sin. Yang kedua ada kuadratnya. Yang ketiga, baris ketiga itu ada dua fungsinya. Turunannya tuh menghasilkan dua fungsi. Jadi sek dan tan, kosek dan kot. Gitu ya cara menghafalkan ya. Jadi kalau kalian hafal yang kiri, pasti hafal yang kanan. Nah, jangan lupa tadi kos ya, yang awalnya ko. Jadi di minus. Oke? Nah, dari sini kita next. Langsung ya pengerjaan soal. Oke, kita punya nih. Y adalah sebuah fungsi, yaitu 5 sin X. Cara nuruninnya gimana sih? Sifat-sifat yang tadi dijelaskan itu ada di bawah ya, supaya kalian jadi catatan biar bisa lihat ke situ ya. Oke. Nah, turunan sin tuh apa sih? Sin tuh turunannya cos. Jadi kita cuma ganti nih. 5-nya nggak usah diganti. Jadi sinnya kita ganti menjadi cos. Oke? Nah, menjadi turunan Y adalah 5 cos X. Oke? Nah, next question ya. Y adalah sebuah fungsi yaitu 3 cos X minus 7 sin X. Oke, kita mulai step by step ya. Kita mulai dari cos nih. Cos turunannya apa? Lihat di bawah. Cos turunannya adalah min sin. Kalau min sin berarti kita kasih kali minus dan diganti menjadi sin, yaitu min 3 sin X. Oke. Nah, kita bakal lanjut nih. Min 7 sin X ya. Min 7 sin X. Berarti kita lihat dulu sinnya. Sinnya kita turunin ini jadi apa sih? Kalau sin berarti diturunin jadi cos ya. Nah, karena tetap minus, kita tulis minus. Jadi minus 7 cos X. Oke? Nah, kita next ya. Ini fungsi, nah ini beda nih. Nggak cuma sin X ya, tapi ada sebuah persamaan. 9X plus 2. Oke, gimana kita cara turuninnya? Kita step by step lagi ya. Sin, mulai dari sin nih. Sin
turunannya apa? Sin turunannya cos. Cos berarti kita kita tinggal turunin aja nih. Cos 9x plus 2. Oke, tetapi belum beres. Nah, karena di dalamnya itu adalah sebuah persamaan, kita juga bakal turunin persamaan itu juga ya. Nah, kita pernah belajar turunan sebuah persamaan ya. Kalau 9x berarti turunannya 9. Kalau turunan 2 yaitu nggak ada ya, 1 ya, 0. Nah, berarti eh, dari situ kita cuma dapat turunannya yaitu 9. Oke. Berarti cos 9x plus 2 dikali 9 dikali turunannya persamaan yang di dalam cos itu sendiri. Oke. Berarti 9 cos 9x plus 2. Oke. Hasilnya gini ya. Udah, berarti gak cuma sampai di sini ya. Ini contohnya cuma dari sin sampai cos. Nah, ini juga bakal dipakai sampai rumus-rumus bawahnya, sifat-sifat bawahnya, yaitu dari tan, dari cot sampai cosec ya. Jadi kalau kalian punya sebuah soal nih, cari aja di sifat-sifat itu. Jadi itu sebagai apa ya? Contekan lah, contekan.